Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan kembali di channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Baiklah, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah. Mari kita gunakan waktu kita di sore ini setelah kita seharian bekerja, mencari nafkah, kemudian penat, kan sore hari ini luangkan waktu sunat untuk mensyukuri sisa usia kita dengan cara digunakan waktu kita untuk mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka menuju pada ketakwaan. Baiklah, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah. Kita kali ini akan membahas tentang tema menjadi orang Islam yang kejawen atau menjadi orang Jawa yang Islam. Ini berdasarkan pertanyaan dari Konco Ngaji berikut ini. Pertanyaannya, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana sikap kita terkait dengan pemahaman yang mencampur adukan antara Islam dan tradisi, sebagaimana yang banyak disampaikan dalam kajian atau pengajian bahwa ketika kita menjadi orang Islam jangan melupakan adat Jawa, dengan moto jadi wong Islam itu boleh ning ojo lali Jawane. Jawane digawa, Islame Arabnya Arabe digarap. Nah, mohon pencerahannya agar kita bisa kembali ke jalan Allah yang diridhoi. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pertanyaan tadi kita bisa menyimpulkan tema hari ini adalah mengangkat menjadi orang Islam yang kejawen atau menjadi orang Jawa yang Islam. Bagaimana kok bisa disimpulkan seperti itu? Karena dari pertanyaan tadi ada hal yaitu yang bertentangan dengan Islam, yaitu mencampur adukan yang hak dan yang batil, atau mencampurkan yang benar dengan kesyirikan. Sebagaimana Allah telah berfirman, larangan mencampur adukan iman kita dengan kesyirikan itu tidak hanya terjadi karena terjadi di tanah Jawa saja, tetapi justru di Arab pun ketika Al-Quran diturunkan sedang marak-maraknya yang namanya kesyirikan dan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab pertanyaan sobat Konco Ngaji tadi, yaitu dengan menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya yang ke-82. Mari dibuka dulu mushafnya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 82. Sampun ketemu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtad. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah, orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik atau kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim menghindarkan mencampur adukan budaya atau tradisi Jawa dengan Islam, itulah kita mendapat petunjuk. Karena yang harus kita pahami adalah kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Di adat atau tradisi Jawa yang berupa selamatan, berupa saji-sajian, dan juga upacara adat atau tradisi-tradisi seperti itu adalah kebiasaan. Dan kebiasaan itu belum tentu benar di sisi Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Sebagaimana Allah yang telah berfirman bahwa sumber kebenaran itu adalah dari Tuhan melalui Al-Quranul Karim, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran itu sumbernya Allah,
adanya di dalam Al-Quran, cara mengamalkannya melalui contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang melakukan kesyirikan ketika diajak kembali kepada Al-Quran pasti akan menolak. Sebagaimana yang Allah beritakan dan Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal tattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama konsen dirahmati Allah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang didapati pada nenek moyang kami melakukannya, yaitu berupa kebiasaan atau adat atau tradisi. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Hanya mereka mengumpulkan kebiasaan yang menjadi tradisi berdasarkan perkiraan atau ilmu kira-kira. Di ayat lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abahum awalau kana abauhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Di ayatnya sama tadi, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, kami hanya mengikuti apa yang didapati pada nenek moyang kami, yaitu berupa kebiasaan atau tradisi. Padahal tradisi itu yang berupa selamatan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak dicontohkan lebih cenderung kepada kesyirikan. Kemudian di sisi lain Allah SWT telah berfirman bahwa masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, jangan mencampur adukan antara tradisi dan Al-Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan itu? Mengajak kepada kesyirikan dan menyekutukan Allah, agar nanti setan mendapatkan teman ketika memasuki neraka jahanam. Sungguh innahu lakum aduwwum mubin, sungguh ia setan itu adalah musuh yang nyata. Mari dengan kajian ini kita bermuhasabah bahwa kita harus menghindari menjadi orang Islam yang kejawen, tetapi mari kita menjadi orang Jawa yang Islam. Bagaimanakah itu? Yaitu dengan cara mengkaji Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah dari Nabiullah Muhammad SAW, karena sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk melalui Al-Quran dan melalui diutusnya Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hakim. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi yang dirahmati Allah, Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah SWT, untuk menuju pada jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi kita sebaiknya menjadi orang Jawa yang Islami, bukan menjadi orang Islam yang kejawen. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,
dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi billahu man taba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama Konjang Citra Rahmati Allah, dengan kitab itulah, kitab Al-Quran itu maksudnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah SWT mengeluarkan orang itu dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi sobat ngaji yang dirahmati Allah, dari kajian tadi, ayat terakhir, 2 ayat terakhir, kita jelas sekali bahwa dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah kita bisa menuju kepada cahaya yang terang benderang dari kegelapan, yaitu kesyirikan dan kekufuran kita, dan menuju kepada jalan menuju keridhaan Allah, yaitu menuju surganya Allah. Karena dengan mengamalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran, menjauhi larangannya, caranya mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk atas keridhaan Allah. Karena Allah mengutus Rasulullah sebagai suri teladan dalam rangka mengamalkan Al-Quran yang seperti tadi sebagai petunjuk menuju ke cahaya terang benderang dari kegelapan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf surat ke-33 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi mari kita sebagai seorang muslim yang ingin menepati surga Allah SWT, kita berazam untuk menjadi seorang Jawa yang Islami, bukan seorang Islam yang kejawen. Karena kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Sekali lagi, kita harus membiasakan yang benar. Sumbernya al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu melalui Al-Quranul Karim, bukan membenarkan kebiasaan atau adat dan tradisi. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kaji sore hari ini sebagai bahan renungan kita semua, bahwa banyak sekali dalam kehidupan kita, terutama di dalam lingkungan Jawa, tradisi-tradisi atau selamatan-selamatan yang jauh dari tuntunan Islam dan jauh dari keridhaan Allah SWT, bahkan cenderung kepada kesyirikan atau mempersekutukan Allah. Dan Allah SWT berfirman tidak mengampuni dosa syirik. Semoga ada manfaatnya untuk muhasabah kita, agar kita menjadi hamba Allah yang kafah, yang mengharap keridhaan Allah. Karena dengan cara ridho menerima Islam itu secara kafah, dan menerima Al-Quran kafah. Kafah itu apa adanya secara keseluruhan, tidak dikurangi, tidak ditambahi, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat kajian ini, dan kita senantiasa mengharap ridho Allah dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu kembali di kajian ngaji kontroversi bersama Konjang Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.